Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Allah adalah pribadi yang penuh cinta dan tidak pernah mengingkari cintanya kepada ciptaan, terutama kepada manusia ciptaan yang paling luhur. Tentu berkat itu janganlah disia-siakan oleh Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman yang hanya berhenti pada niat semata. Niat harus diikuti dengan aksi nyata, dan beraksi berarti kita tidak membuang kesempatan yang ada untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam sikap pemurnian dan pertobatan kita dari hari ke hari, supaya sungguh berkenan di hadapannya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah mengutus Putramu untuk mencari dan menyelamatkan umat-Mu yang tersesat dan hilang. Kami mohon, bukalah hati kami untuk dengan gembira menerima kehadiran-Nya yang membawa anugerah keselamatan dan kehidupan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dalam bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan, Anda dan saya serta kita semua diingat untuk menyadari berhadapan dengan besarnya kekuasaan Tuhan, Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan. Anda, saya, serta kita semua sebagai ciptaan sama sekali tidak berarti apa-apa. Kendati demikian, yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan tidak semena-mena. Dia menghargai kehendak bebas yang dimiliki oleh ciptaannya, yaitu manusia. Ia mencintai ciptaannya, meskipun Anda, saya, serta kita semua seringkali mengkhianatinya hanya karena membiarkan diri dituntun dan dipimpin oleh ambisi dan keinginan kita sebagai pribadi manusia. Tuhan sama sekali tidak memperhatikan dosa-dosa kita, tetapi memperhatikan Anda, saya, serta kita semua agar tidak mati dalam suasana tidak bersahabat dengan Sang Pencipta. Tuhan menghendaki pertobatan yang tidak hanya terungkap dalam kata-kata, tetapi kita lakukan di dalam aksi nyata kita. Mestinya sebagai umat Kristiani, Anda dan saya serta kita semua semakin diteguhkan agar tidak mudah terpengaruh oleh situasi yang tidak menentu, yang membuat kita mungkin tidak tahu kebenaran apa yang sebetulnya terjadi karena kita lebih sibuk mencari, membaca, dan menemukan apa yang instan tanpa mengklarifikasi. Sebagai orang beriman, mestinya kita tidak bingung dan menjadi gelisah karena begitu banyak berita yang menyebarkan kebohongan. Tetapi mari, sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk tetap berdiri tegak di dalam kebenaran sebagaimana seruan Rasul Paulus di dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Pada Injil Suci menurut Lukas pada hari ini, kita dihadirkan sebuah tokoh yang begitu sangat istimewa dan inspiratif. Zakius, seorang yang berbadan pendek, tetapi dia tidak menjadikan kelemahannya sebagai hambatan untuk berjumpa dengan Sang Pencipta. Dia terus berusaha, bahkan dia lari lebih dahulu. Bahkan ia berusaha untuk naik pohon agar ia bisa melihat seperti apakah Tuhan Yesus. Dia berniat ingin melihat seperti apa
Dia tidak hanya berhenti pada niat, dia mengusahakannya. Dia berjalan satu langkah lebih jauh daripada yang lain. Dan dia menyadari betul kelemahannya. Dan dia menyadari betul apa yang menjadi kelebihannya. Ia memanjat pohon supaya ia mampu melihat. Niat dan aksi yang diikuti dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan menghadirkan berkat dan sukacita serta kebahagiaan di rumahnya. Ketika Yesus mengatakan, "Zakeus, turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu." Zakeus tidak membuang waktu, ia segera turun, ia segera membawa Yesus ke rumahnya dan menyiapkan segala sesuatunya, menjamunya dengan baik. Dengan sikap pertobatan, dengan sikap perubahan yang tidak hanya pada niat, tetapi pada aksi nyata mengembalikan harta setiap orang yang pernah diperasnya. Sungguh berkat yang luar biasa. Pertanyaan bagi Anda dan saya serta kita semua. Jika Yesus yang hadir, apakah kita memberikan tanggapan yang sama? Tidak menjadikan kelemahan sebagai pengecualian untuk berbuat baik dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Beranikah Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman tidak hanya pandai di dalam membuat niat dalam kata-kata, dalam bentuk puisi yang indah, tetapi merangkainya di dalam lembaran kehidupan kita yang nyata, dalam perbuatan yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Beriman dan mengenal Tuhan berarti kita menghidupi apa yang kita imani. Bukan hanya pandai dalam menyusun kata-kata, tetapi kita tidak tahu harus melakukan apa. Beriman berarti kita hidup di dalam apa yang kita imani, di dalam kehidupan kita, dan menjadikan diri kita sebagai perpanjangan berkat Tuhan bagi sesama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.